Seret dia keluar, suruh dia berlutut. Dia boleh masuk. Kalau sudah mengaku. Bersulah. Aku memang sudah kalah. Tapi Tomo juga nggak akan menang. Karena orang yang hidup nggak akan bisa kalahkan orang mati. Bersiaplah. Hari ini kamu keluar dari penjara. Kedepannya jangan lakukan kesalahan lagi. Jadilah orang baik. Lepaskan aku! Aku nggak melakukannya! Kumohon! Jangan! Namaku Karlo Gunanto. Aku dimasukkan ke dalam penjara oleh persekongkolan, orang tua, kakak, dan tunanganku. Carlo, hari ini kamu keluar penjara. Kebetulan bersamaan dengan konser selonya Tomo. Orang tua dan kakakmu pergi nonton konser. Sekarang aku bawa kamu ke sana. Sampai kapan kamu ngambek terus? Kalau waktu itu kamu nggak dorong Tomo jatuh dari tangga, serta menabraknya pakai mobil, kami juga nggak bakal masukkan kamu ke penjara untuk benahi diri. Carlo, Tomo sejak kecil gak punya orang tua. Dia diadopsi sama paman dan bibi. Baik hati, lugu, dan punya fisik lemah. Jangan sakiti dia lagi. Ayo pergi. Ayo. Kak, Ibu, kudengar kali ini pemain sel profesional nasional Master Cokro juga akan hadir. Beberapa tahun ini, dia lagi mencari seorang murid. Aku ingin bisa dipilih sama dia. Kamu pasti bisa, ya? Tapi, aku juga takut. Kalau terpilih sungguhan sama dia, apa yang harus kulakukan? Nanti aku harus ikut dia pergi, ikut serta dalam tur dunia. Kedepannya, kalian akan sulit untuk bertemu denganku. Nggak boleh begitu. Dasar bodoh. Tentu saja harus pergi kalau terpilih. Master Cokro dihormati di dunia musik. Kalau kamu bisa jadi muridnya, maka punya kesempatan jadi pemain selo terkenal di seluruh dunia. Sedangkan kami tiap minggu bisa menemuimu. Terima kasih, Kak Meti. Kak, kamu sudah pulang? Kak. Karena sudah pulang, jagalah sikapmu. Jangan menyerang Tomo lagi. Carlo, kenapa kamu bisa terluka? Coba aku lihat. Ada apa denganmu? Kakiku sakit sekali. Sakit sekali. Ayo cepat duduk. Bagian mana yang terkilir? Master Cokro? Bocah, kamu masih ingat padaku? Kalau begitu, kamu pasti ingat 3 tahun lalu aku mau menerimamu sebagai murid.
Tapi waktu itu, kamu menolak karena nggak mau meninggalkan keluargamu. Sekarang, aku tanya sekali lagi, apa kamu bersedia ikut bersamaku? Master Cokro, bukankah kamu datang menemui Tomo? Sekarang Aku tahu hari ini kamu keluar dari penjara. Aku sengaja datang menemuimu. Aku cuma tertarik sama kamu. Aku nggak peduli sama identitasmu. Jangan pernah menyia-nyiakan bakatmu dalam bermain selo. Aku pasti akan membantumu tampil di atas panggung internasional. Menjadi bintang yang paling bersinar. Jika sekarang kamu kurang puas dengan identitasmu, aku bisa bantuin kamu untuk berganti nama. Aku ikut bersamamu. Oke, aku akan bantu semuanya. Setengah bulan lagi, kita akan berangkat. Lilo! 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 Kak, kenapa kamu melukai anjingku? Awalnya aku kira kamu sudah berubah. Ternyata, selagi aku dan Tomo nggak ada, kamu lampiaskan emosi pada anjingnya. Apa salah anjing itu? Obatku. Cukup, Carlo. Jangan berakting lagi. Mau berakting lebih pun gak bakal mengubah fakta kalau kamu sudah melukai anjingnya Tomo. Carlo, kenapa kamu selalu cari masalah sama Tomo? Sudah, jangan sedih. Cepat kita bawa Lilo ke rumah sakit. Ayo ikut aku pergi. Ayo pergi, Ya, Tomo. ayo. Mereka bahkan lupa kalau aku alergi sama bulu anjing. Bahkan mengira aku lagi berakting. Iya, kelihatannya ini sudah bagus. Oke, baiklah. Kakak! Kak, kamu sudah datang. Ayo. Demi merayakan kepulanganmu, kami mau membuat pesta untukmu. Tomo, kamu orangnya terlalu baik. Dia sudah bersikap begitu padamu. Kamu masih mau buat pesta untuk dia? Astaga, Kak. Kalian jangan marah sama kakak. Dia pasti nggak sengaja. Selain itu, aku juga nggak masukkan masalah ini ke dalam hati. Lilo juga baik-baik aja kok. Maafkan kakak untuk kali ini ya. Baiklah, kami maafkan dia kali ini demi kamu. Aku juga maafkan dia. Seingatku, Carlo paling suka bunga mawar. Sekarang aku suruh orang beli 30.000 tangkai bunga mawar untuk mendekorasi lokasi acaranya. Carlo paling suka makan kue matcha. Ibu buatkan untuk kamu. Pelelangan baru-baru ini mengeluarkan jas warna putih. Carlo paling suka warna putih. Aku sudah menyuruh orang untuk dapatkan jas itu. Carlo, apa kamu ada saran untuk pestanya? Saran? Aku nggak suka bunga mawar.
Aku suka bunga tulip. Aku alergi sama matcha. Aku nggak suka warna putih. Aku suka warna biru. Bunga mawar. Kue matcha. Warna putih. Semua itu adalah kesukaannya Tomo. Aku bisa kasih saran apa? Carlo, jangan marah. Itu kami nggak sengaja salah ingat. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Carlo, apa maksud ucapanmu? Kami juga nggak sengaja salah ingat. Buat apa perhitungan seperti itu? Carlo, kami yang salah. Kalau kamu nggak suka semua itu dengan yang kamu suka, ya? Nggak perlu. Aduh, sudahlah. Ayo pergi. Ikut kami pergi ke pesta. Jangan terbawa emosi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo. Ayo. Pergi. Kak, kita sudah lama gak jumpa. Aku mau duduk satu mobil denganmu ke pesta, oke? Kita bisa banyak untuk mengobrol, kan? Bagus. Kalian harus menjalin hubungan yang baik. Kami naik mobil lain, kalian ngobrol saja. Pak Tomo, 3 anggota keluarga Gunanto dan Meti sudah dihubungi. Mereka akan tiba sebentar lagi. Apalagi yang harus kulakukan? Pukul. Ingat, pukul di area yang gak terlihat. Tom, sebenarnya kamu mau apa? Carlo, jangan kira karena kamu sudah kembali, lalu bisa mengubah keadaan. Ayah, ibu, kakak, termasuk Meti. Di dalam hati mereka cuma ada aku seorang. Kalau nggak percaya, kita lihat saja nanti. Ayo cepat. Kalian baik-baik saja kan? Bomnya sudah hampir meledak. Apa bom? Ayah, di sini ada kunci. Cuma satu ya? Cuma bisa tolong satu orang. Gak masalah kalau aku yang mati. Gimana kalau tolong kakak dulu aja? Carlo, Tomo fisiknya lemah dan penakut. Kami selamatkan dia dulu. Kamu tunggu. Kami akan segera selamatkan kamu. Ayo cepat. Jelas-jelas dari awal sudah tahu akan begini. Kenapa masih menaruh harapan pada mereka? Ayo. Ayo cepat. Ayo. Meti, ayo cepat pergi. Carlo. Ayo pergi.
那就一起去见证最后。Kamu sudah sadar? Teruskan. Hajar. Habisin. Habisin. Keluarkan aku! Kenapa kurung aku di sini? Carlo, penculik sudah mengaku setelah ditangkap. Penculikan dan peledakan ini adalah sandiwara buatanmu sendiri. Apa kamu tahu? Tomo ketakutan sampai demam tinggi terus. Kalau kamu nggak menyesal dan berubah, lebih baik dikurung di sini saja. Itu bukan ulahku. Aku mengidap fobia ruang sempit. Cepat keluarkan aku. Keluarkan aku. Dulu kamu nggak pernah mengidap fobia ruang sempit. Kenapa jadi tiba-tiba begitu? Kamu jangan berkelit lagi. Dalam penjara aku... Ayah, Ibu. Gimana kalau sebaiknya kalian keluarkan kakak saja? Dia pasti nggak sengaja. Kamu sudah terlalu baik. Cuma dikurung saja. Ini hukuman yang pantas diterimanya. Tomo, pulanglah dan pulihkan dirimu. Aku beliin mobil baru untukmu sebagai kompensasi karena kamu syok, oke? Ayah dan ibu juga kasih kompensasi. Jam keluaran terbaru dari Rolex. Ayo pergi. Pulanglah dan pulihkan dirimu. Enggak. Kembali. Jangan tinggalkan aku. Keluarkan aku. Kembalilah. Keluarkan aku. Mau pergi kemana? Permainan belum berakhir. Bagus. Ajar dia. Ajar saja. Rasakan. Rasa ya. Carlo, tiket pesawatmu sudah aku belikan. Apa kamu sudah terima pesannya? Sudah. Seminggu lagi kan? Aku akan berangkat tepat waktu. Terima kasih sudah belikan tiket pesawat untukku. Tiket pesawat? Tiket pesawat apanya? Tiket pesawat? Tiket pesawat apanya? Bukan apa-apa. Kamu salah dengar. Kamu datang buat tangkap dan kurung aku lagi. Carlo, bisakah kamu jangan bicara seketus itu? Ini memang salahmu sendiri. Tomo malah memohon padaku, paman dan bibi, barulah kamu bisa dikeluarkan. Kali ini, aku maafkan kamu dulu. Lain kali, jangan seperti itu lagi. Pulihkan dirimu. Nanti, aku jemput kamu pulang. Tomo sekarang masih ada di rumah sakit. Aku jagain dia dulu. Ku beritahu kamu, bagian rawat inap VIP kami benar-benar seperti cerita fantasi yang jadi kenyataan.
Ini cuma demam biasa. Hah, nggak masalah kalau dia diantar sama cewek cantik. Ayah dan ibunya menyewa seluruh lantai di rumah sakit. Dan juga kakak perempuannya. Dalam semalam dia memanggil banyak ahli ternama. Hah, keluarga dan juga pacarnya selalu merawatnya dari dekat, nggak pernah ditinggalkan. Benar-benar dimanja. Anak muda, mana keluargamu? Kamu terluka separah ini. Kenapa nggak ada yang jaga kamu? Keluargamu benar-benar nggak bertanggung jawab. Yang baru saja kamu ceritakan, itu adalah keluargaku dan pacarku. Benarkah? Bu Eli, gelang warisan keluargamu dipecahkan orang. Cek CCTV. Sudah dicek. Kemarin lusa yang pernah masuk ke kamar cuma Pak Carlo dan Pak Tomo. Berhenti! Carlo, apa kamu yang memecahkan gelang milik Bibi? Bukan aku. Kalau nggak percaya, boleh cek sidik jari. Cukup, Carlo. Sebenarnya sampai kapan mau berbohong? Siapa lagi kalau bukan kamu? Oke. Kamu nggak mau mengaku ya? Pengawal, seret dia keluar. Suruh dia berlutut. Dia baru boleh masuk kalau sudah mengaku. Bersulai. Ayo coba cicipi yang ini. Ayo cepat dimakan. Baiklah. Ini pasti enak. Kamu pasti suka. Dulu nggak peduli apapun yang terjadi. Mereka akan selalu percaya padaku. Selamanya membela aku. Jangan dimakan kalau nggak suka. Apapun yang dilakukan Carlo selalu benar. Kami percaya pada Carlo. Kalau Carlo nggak makan, kedepannya ibu juga nggak mau makan. Aku juga sama. Tapi sekarang, mereka cuma peduli sama Tomo. Kamu lapar kan? Ayo, makan lebih banyak. Kamu mendadak bersikap baik padaku. Kamera CCTV yang lainnya sudah dicek. Tomolah yang nggak sengaja menjatuhkan gelang milik Bibi. Waktu itu dia terlalu takut, makanya nggak berani mengaku. Jangan salahkan dia. Beberapa waktu lagi kita harus sudah menikah. Kamu harus lebih ceria. Jangan menghadapi pernikahan kita dengan wajah seperti ini. Menikah? Sejak kapan kita bilang mau menikah? Kamu sudah lupa ya? Keluarga kita sudah sepakat kita harus menikah sebelum berumur 27 tahun. Tahun ini kamu 26 tahun, sudah saatnya menikah. Kalau begitu, apa kamu bersedia menikah denganku? Tentu saja. Sejak kecil hingga dewasa, impian terbesarku adalah menikah sama kamu. Selain kamu, aku gak mau. Tapi, aku sudah gak mau nikah sama kamu. Meti! Ya, Jangan mendekat! Jangan mendekat! Tomo, tenangkan dirimu, jangan begitu. Tomo, apa yang terjadi sampai kamu harus seperti itu? Beritahu ayah dan ibu. Apapun masalahnya pasti kita bisa selesaikan. Ayah! Ibu! Dan kakak! Kita jadi keluarga lagi. Di kehidupan berikutnya! Tomo! 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 Dasar kamu ini. Ini. Medi, aku suka kamu. Jangan menikah, oke?
antarkan Tomo ke rumah sakit. Ayo cepat pergi. Ayo. Ayo. Carlo, apa lukamu masih terasa sakit? Beberapa hari ini kamu kurang tidur kan? Seingatku waktu kecil kamu nggak bisa tidur tanpa memeluk boneka beruang. Boneka beruang yang dulu sudah hilang. Ayah, sekarang beliin yang sama persis buat kamu. Coba perbaiki pola tidurmu. Carlo, semua ini buatanku. Dan semuanya makanan kesukaanmu. Ayo cepat dicicipi. Ayo dicicipi. Carlo, apa tubuhmu lebih baik? Katakan saja, sebenarnya ada urusan apa? Kamu saja yang bilang. Kami sebenarnya sayang sekali sama Tomo. Dia sangat suka sama Meiti. Tapi nggak pernah mau berebut denganmu. Dia pendam terus. Nggak pernah bilang, tapi setelah dia tahu kalian akan menikah, dia nggak tahan lagi. Lalu mau bunuh diri. Impian terbesarnya adalah menikah dengan Meiti. Sekalipun palsu juga nggak masalah. Bisakah kamu bantu mereka mewujudkannya? Carlo, tenang saja. Aku dan Tomo cuma pura-pura menikah. Cuma mewujudkan impiannya saja. Yang kusuka dari awal sampai sekarang cuma kamu seorang. Hal ini selamanya nggak akan pernah berubah. Benar, Carlo. Kamu dan Meiti berteman sejak kecil. Kamu sangat paham sifat Meiti. Kamu masih khawatir. Tomo cuma punya satu impian. Wujudkanlah impiannya. Ya? Benar. Tomo itu fisiknya lemah. Aku takut kalau impiannya nggak dipenuhi, dia akan berbuat nekat. Menurutmu? Boleh. Terserah kalian saja. Meiti, meski kamu benar-benar mau nikah sama dia, itu pun nggak apa-apa. Tomo benar-benar mau menikah. Nggak kusangka secepat itu. Lokasi acaranya harus didekorasi dengan megah. Jangan khawatir biayanya. Benar. Nantinya aku mau undang banyak orang untuk hadir di acara pernikahan. Aku juga sudah membatalkan pekerjaanku belakangan ini. Meski cuma pura-pura menikah, persiapannya malah sangat megah. Siapa yang percaya kalau ini cuma pura-pura? Hari ini kamu ulang tahun, kami sudah siapkan banyak kado untukmu. Kamu pasti suka. Tomo, ayah dan ibu sengaja pesan jas pernikahan buat kamu. Coba lihat, kamu suka atau enggak? Ini kudapatkan dengan susah payah. Tomo, semoga kamu dan Meiti selalu harmonis ya. Tomo, ini adalah cincin pernikahan kita. Terima kasih ayah, ibu. Terima kasih kak. Juga terima kasih Meiti. Ayo panjatkan doa. Ya. Ayo. Sudah mau menikah, meski cuma pura-pura, tapi aku berharap bisa mendapat sebuah ciuman dari Meiti. Kak, apa Meiti boleh kasih aku sebuah ciuman? Terserah kalian saja. Hari ini Tomo berulang tahun. Tentu saja doanya harus diwujudkan. Meiti, cium saja. Benar, orang yang ulang tahun paling berkuasa. Bagus.
Carlo, apa yang tadi kamu buang? Sampah. Carlo, sebelumnya Tomo terluka. Suasana hatinya sangat gak stabil. Ciuman itu cuma untuk bikin dia tenang saja. Jangan salah paham ya. Datanglah di hari pernikahan. Ku jamin aku gak akan melakukan hal di luar batas sama Tomo. Pernikahan itu cuma formalitas saja. Tanggal 10. Kebetulan itu hari keberangkatanku. Ada urusan apa? Carlo, kamu benar-benar payah. Aku cuma asal berakting saja. Ayah dan ibumu, dan juga kakakmu, termasuk tunanganmu, semuanya memihak padaku. Bahkan setuju nikah sama aku. Tapi, kamu jangan terburu-buru. Semua ini baru pemanasan saja. Mulai sekarang, semua hal yang kamu miliki akan jadi milikku. Kamu gak akan bisa kalahkan aku. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Hati-hati ya. Kak, aku tahu kamu gak mau aku menikah dengan Meti. 3, Tapi ini cuma pernikahan palsu. 2, Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Kenapa kamu bersikap seperti itu padaku? 1. Tomo, Jangan menangis, Tomo. Kamu akan segera menikah. Kalau menangis nanti jelek. Carlo, kalau aku sudah setuju dengan pernikahan, maka gak akan berubah. Kenapa kamu selalu bermusuhan dengan Tomo? Tomo, gak masalah kalau dirusak. Nanti aku beliin cincin pernikahan yang lebih mahal lagi, oke? benar. Jimatnya nanti bisa kuminta lagi. Jasnya nanti ayah dan ibu siapkan lagi untukmu. Beli yang lebih keren. Hah, ayo. Iya. Ayo pergi. Kamu gak akan menang. Mulai sekarang, aku gak punya keluarga. Cuma ada guru. Perintah dari Tomo membuatku menderita di dalam penjara. Sudah waktunya untuk membongkar kedok palsunya. Besok tolong diantarkan tepat waktu kepada mereka. Oke. Kak Carlo, apa mau hadir di pesta pernikahan? Masih sempat kalau mau datang. Carlo nggak perlu datang. Biar nggak bikin rusuh lagi. Hari ini kamu nggak boleh datang. Carlo, hari ini kamu istirahat dengan tenang di rumah. Setelah pesta pernikahan ini selesai, kami akan kembali. Kalau begitu, aku nggak akan pergi. Aku sudah suruh orang untuk antarin kado buat kalian. Jangan lupa diterima. Begitu kalian kembali, aku akan kasih sebuah kado yang lebih besar lagi. Seret dia keluar. Suruh dia berlutut. Dia boleh masuk. Kalau sudah mengaku.
Bersulah. Aku memang sudah kalah. Tapi, Tomo juga nggak akan menang. Karena orang yang hidup nggak akan bisa kalahkan orang mati. Selamat, kamu sudah jadi muridku. Leon. Mulai hari ini, Carlo Gunanto sudah nggak ada lagi. Aku ini adalah Leon. Leon. Meti, kamu kenapa? Gak apa-apa. Ayo kita lanjutkan. Ya, Dipersilakan pada mempelai pria dan mempelai wanita untuk bertukar cincin. Aku mau tanya, siapa yang namanya Tomo, Meti, dan Diva? Ada paket kilat untuk kalian. Tolong terima dan tanda tangani ya. Iya, sebelah sini. Yang warna merah untuk 3 anggota keluarga Gunanto. Yang warna biru untuk Meti. Yang warna pink untuk Tomo. Tapi yang warna pink ini katanya harus diputar di lokasi acara. Aku mau tanya, apa bisa diputar sekarang? Ini pasti kado pernikahan dari kakak untuk kita. Gimana kalau kita lihat setelah pesta pernikahan selesai? Oke. Benar. Waktu yang baik untuk menikah lebih penting. Menurutku ini kado pernikahan. Sebaiknya kita selesaikan prosedur pernikahan Tomo dan Meti. Maaf, kami sudah terima uangnya. Kami nggak boleh melanggar janji kami pada pengirim. Pengirim bilang, kalau kalian nggak buka, maka aku yang akan buka. Suara apa itu? Cepat lihat layar itu. Astaga, orang itu malang sekali. Orang ini kelihatan familiar. Dia sepertinya putra keluarga Gunanto. Carlo Gunanto. Ayo pakai tenaga. Kamu menginginkannya? Kumohon padamu. Kamu harus berlutut dan memohon padaku. Mungkin saja aku jadi gembira dan kembalikan ke kamu. Hah? Berlututlah. Ayo, cepat berlutut. Kawan-kawan, coba kalian lihat seperti apa dia. Seperti seekor anjing malang yang mengibaskan ekornya. Pukul dia. Dasar bocah. Berani main tangannya. Ayah. Iya. Ibu. Hei, Carlo. Gimana rasanya berada di dalam penjara? Tomo. Kamu pantas mendapatkannya. Kenapa kamu gak bisa menghilang saja selamanya dari dunia ini? Bukankah lebih baik kalau kamu sepenuhnya menyerahkan ayah, ibu, kakak, dan Meti kepadaku? Kamu sendiri tahu jelas, aku ini anak yatim piatu.
Sejak kecil sampai dewasa, aku banyak mengalami penderitaan. Sedangkan kamu, sejak lahir sudah jadi putra keluarga kaya yang berkuasa. Begitu lahir sudah punya segalanya, gak kekurangan apapun. Kenapa kamu gak bisa mengalah padaku? Kenapa kamu gak bisa mati? Kalau kamu mati, aku akan sepenuhnya gantikan posisimu sebagai putra keluarga Gunanto. Apa kamu tahu? Apa yang terlintas di pikiranku waktu pertama kali melihatmu ketika upacara pembukaan sekolah? Aku lagi berpikir, kenapa kamu bisa sebahagia itu, begitu dimanjakan, sedangkan aku bukan siapa-siapa? Tomo, Bukan, kamu ngapain? Ngapain? Bukan, ini palsu, ini palsu. Ayah, ibu, kakak, Meti, kalian jangan percaya padanya. Carlo, jadi sejak saat itu aku selalu mengikutimu demi bisa diadopsi keluarga Gunanto. Tapi nggak kusangka, mereka benar-benar bodoh. Aku cuma pura-pura bersikap manis di hadapan mereka. Tapi mereka langsung baik padaku. Sangat baik. Hah? Waktu nggak ada kamu, itulah masa paling bahagia dalam hidupku. Apa kamu tahu kenapa? Karena mereka percaya padaku, gak bisa meninggalkan aku. Aku asal mengarang saja beberapa kebohongan. Mereka akan mengira kalau semua itu adalah ulahmu. Itu adalah ulahmu. Kayaknya kamu gak begitu penting bagi mereka. Benar kan? Kalau enggak, kenapa begitu aku menangis, mereka langsung kirim kamu ke dalam penjara? Enggak. Ayah, ibu, Meti, dan kakak pasti mencintaiku. Cinta padamu. Cinta, oke. Kalian, cepat layani Carlo secara baik-baik. Ya, bagus, pukul. Ayo, pukul terus. Pukul saja. Pukul. Habis dia. Dia itu putra kandungnya. Keluarga Gunanto sudah dicuci otak sama Tomo ya? Aku nggak pernah lihat keluarga sekejam ini. Nggak disangka tega masukkan anak sendiri ke dalam penjara. Astaga, kalau aku jadi putra mereka, aku nggak akan pernah mengakui mereka. Ibu. Carlo. Carlo. Tomo, beraninya kamu. Ayah. Dia itu putra kesayanganku. Beraninya kamu perlakukan dia seperti itu. Ayah, ibu, kakak, Meti. Itu bukan ulahku. Percayalah padaku, oke? Percaya. Tunggu. Carlo yang cari orang untuk menjatuhkan itu semua. Mana mungkin aku mengatakan hal seperti itu? Aku mestinya berterima kasih pada kalian. Mana mungkin aku mencelakainya, kan? Kalau nggak ada dia, mana ada aku yang sekarang? Oh ayah, aku nggak tahu kenapa. Dia datang untuk merusak pernikahanku dengan Meti. Benar. Apa dia pakai video ini untuk merusak pernikahanku dengan Meti? Tapi aku orangnya seperti apa? Ayah, kalian tahu sendiri. Kami bukan orang bodoh. Memangnya kami nggak bisa bedakan asli atau palsu? Kenapa kamu perlakukan adikku seperti itu? Enggak. Meti, selamatkan aku. Aku benar-benar gak lakukan apa-apa. Percayalah padaku. Gak melakukan apa-apa. Apakah luka di tubuh Carlo itu palsu? Enggak, Meti.
Carlo sudah alami begitu banyak penderitaan. Kamu sudah bohongi kami. Wajar saja kalau kamu harus membayarnya berkali-kali lipat. Enggak, Meti. Semuanya itu palsu. Kita akan segera menikah. Apa kamu lebih percaya sama orang lain daripada sama aku? Pernikahan ini cukup sampai di sini. Kalian antar dia ke penjara. Aku mau dia merasakan setiap siksaan yang pernah diterima seperti Carlo. Dengarkan penjelasanku, oke? Ayah, ibu, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Aku bisa jelasin. Meti! Mulai hari ini, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Ini tulisannya Carlo. Aku dan Carlo berteman sejak kecil. Kami tumbuh bersama. Mana mungkin aku nggak kenal tulisannya. Saat masih muda dan mulai kenal cinta, aku diam-diam mempelajari tulisannya. Aku tulis namanya berulang kali. Aku nggak pernah menyangka kalau suatu hari Carlo akan batalin pernikahan denganku. Meti. Meti. Kenapa harus batalin pernikahan? Jelas-jelas dia pernah bilang dia mencintaiku. Meti, aku mau selalu bersama kamu. Kita terus bersama, selamanya nggak akan berpisah. Kalau kedok aslinya Tomo terbongkar lebih awal, aku nggak akan biarkan dia merasakan begitu banyak penderitaan. Aku juga nggak akan adakan pernikahan palsu dengan Tomo. Carlo, aku nggak mau batalkan pernikahan. Aku sudah melakukan kesalahan, aku bertobat, tapi aku nggak mau batalkan pernikahan. Kalau aku nggak setuju, pernikahan kita masih tetap ada. Mana mungkin? Carlo paling mencintai Meti. Dia nggak mungkin batalkan pernikahan. Lalu, apa isi yang ada di dalam kotak ini? Dia saja bisa batalkan pernikahan sama Meti. Dia kirim apa buat kami? Aku, Carlo Gunanto, secara sukarela memutuskan hubungan dengan orang tua. Kedua belah pihak tidak lagi memiliki hak dan kewajiban hukum apapun. Gimana mungkin? Carlo sudah meninggalkan kita. Adik yang dulu selalu mengejarku dari belakang, sekarang meninggalkan ayah dan ibu serta keluarga ini. Gimana mungkin? Sayang, mungkin saja Carlo cuma marah dan cemburu. Dia lagi marah dan melampiaskan emosinya di sini. Mau bagaimanapun, kita ini satu keluarga. Kita punya hubungan darah. Sekalipun bertengkar, kita tetap keluarga. Tenang saja, dia nggak akan rela berpisah dengan kita. Benar, Carlo itu orangnya paling gak tegaan. Dia diperlakukan gak adil. Wajar kalau dia melampiaskan emosinya. Tapi membatalkan pernikahan dan putuskan hubungan itu gak boleh sembarangan. Asalkan kita bujuk dan nasihati dia dengan baik, dia pasti akan memaafkan kita. Benar. Tomo sudah mendapat hukuman. Mulai hari ini, keluarga kita akan baik-baik saja. Gak akan berpisah lagi. Sudah hampir tiba di rumah. Kita akan segera bertemu Carlo.
Aku nggak tahu kenapa hari ini hatiku selalu merasa cemas. Ada apa? Sepertinya di depan ada kecelakaan. Mobilnya nggak bisa lewat, kita terpaksa jalan kaki. Sudah dekat dengan rumah. Kita jalan kaki saja. Baiklah. Kasihan sekali jenazahnya. Apa ini? Apa kalian sudah lihat? Semua anggota keluarga Gunanto pergi, cuma ada satu orang saja di rumah. Kabarnya dia terbakar hidup-hidup di atas ranjang. Apinya merambat dari dalam kamar. Pemadam kebakaran pun nggak bisa menyelamatkannya. Benar. Apinya besar sekali. Seluruh kamar terbakar sampai habis. Semua orang pergi. Cuma tinggal dia sendirian. Apa menurut kalian? Jangan-jangan ini ada konspirasi. Aku dengar orang itu terbakar sampai nggak dikenali wajahnya. Dibayangkan saja bisa bikin mimpi buruk. Aku nggak tahu siapa yang nasibnya seburuk itu. Anakku masih di Sayang. dalam. Aku mau masuk Sayang, cari jangan dia. panik. Dengarkan penjelasanku. Carlo pasti baik-baik saja. Kita tanya dulu sama petugas kebakaran, oke? Mungkin saja yang digotong keluar itu orang lain. Mungkin saja itu bukan jenazah Carlo. Percayalah. Aku mau cari Carlo. Aku mau lihat Carlo baik-baik saja berdiri di depanku. Nggak boleh terjadi sesuatu padanya. Bu, ibu nggak boleh masuk sekarang. Di dalam sangat berbahaya. Carlo nggak akan meninggal. Dia belum menikah denganku. Dia lagi menunggu untuk menikah denganku. Dia akan baik-baik saja. Biarkan aku masuk. Kumohon padamu. Biarkan aku masuk. Carlo, 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 Yang terbakar. Carlo, 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 Kasihan sekali. Carlo. Carlo. Hangus terbakar. Carlo, Carlo. Cuma ditemukan satu jenazah di dalam villa. CCTV dalam villa semuanya hangus terbakar. Nggak bisa ditentukan penyebab pasti kebakaran pada saat itu. Tapi dilihat dari jejak yang ada sekarang, ini adalah aksi pembakaran berencana. Banyak bensin disiram di TKP. Itulah yang menyebabkan kebakaran ini jadi sangat hebat. Berdasarkan penyelidikan, pembantu di rumah keluarga Gunanto lagi libur semua. Cuma ada Carlos seorang diri di dalam rumah. Pembantu yang lain sudah dipastikan baik-baik saja. Postur jenazah yang ada di TKP sama persis dengan Pak Carlo. Tolong dipastikan apa benar itu jenazahnya. Kalau sudah dipastikan, tanda tangan di sini. Carlo, inikah kejutan lebih besar yang kamu maksud itu? Kenapa kamu sampai nggak peduli dengan nyawamu sendiri? Apa yang harus kami lakukan? Carlo. Carlo. Kenapa kamu pergi meninggalkan kami? Kalau kami melakukan kesalahan, kami akan bertobat. Kamu boleh hukum dan juga pukul kami. Kenapa kamu bisa berbuat begini? Maaf, Carlo. Kita nggak seharusnya percaya sama Tomo. Kami sudah tahu penderitaan yang kamu alami. Ayo bangun, lihatlah kami. Kami mengaku bersalah. Kamu boleh pukul, boleh tindas aku. Apapun boleh. Asalkan kamu hidup lagi dan melihat kami. Carlo,
ayah dan ibu bawa kamu pulang, kita sekeluarga gak akan berpisah lagi. Kami gak akan mencari pengganti. Kamu tetaplah kamu. Gak bakal tergantikan. Carlo, paling suka warna biru. Baju yang ibu belikan untukmu, kamu pakai itu terlihat bagus. Pangeran kecilku yang ganteng. Carlo, cuma sebuah jimat keselamatan. Aku sudah berlutut sebanyak 9.999 anak tangga. Gak apa-apa asal kau selamat, sehat, dan gembira. Oh iya, aku sudah dapatkan hak kepemilikan pulau di laut. Gimana kalau nanti kita ke pantai senang-senang? Aku gak akan mengalah untuk main selancar kali ini. Carlo, ini cincin yang kudesain sendiri. Kupakaikan untukmu. Carlo, ini cincin yang kudesain sendiri. Kupakaikan untukmu. Coba kamu lihat. Aku cuma jadi milikmu seorang. Sudah pernah ku bilang, impian terbesarku seumur hidup adalah menikah denganmu. Aku cuma punya seorang suami. Gak ada yang lain. Carlo, saat ini akhirnya kita jadi suami istri. Tomo, kalau bukan karena dia, Carlo nggak akan jadi seperti ini. Aku akan membuat dia sangat menderita. Kalian keluarkan aku dari sini. Kalian gak boleh sentuh aku. Aku ini putra keluarga Gunanto. Mereka sangat memanjakan aku. Kumohon pada kalian. Asalkan kalian mengeluarkan aku dari sini, aku pasti akan kasih kalian uang. Mau berapapun, boleh. Kumohon pada kalian, keluarkan aku. Hah. Masih saja bersikap naif. Kamu ini sudah masuk. Masih suka bermimpi. Hah? Jangan berisik. Diam. Kalian, Hah? keluarkan aku. Kumohon. Kalian mau apa? Aku putra keluarga Gunanto. Putra apanya? Kamu sudah dikirim masuk oleh keluarga Gunanto. Putra apanya? Pak Madi sudah kasih perintah agar kami melayani dengan baik di sini. Jangan-jangan saat ini kamu masih bermimpi ya? Hah? Kamu masih bermimpi menantikan keluarga Gunanto untuk bawa kamu keluar. Ku beritahu kamu, mereka sudah meninggalkanmu. Ada beberapa orang penting yang sudah kasih tahu kami. Kalian, tunggu saja saat orang tuaku dan kakakku kemari. Tamatlah riwayat kalian. Kalian mau apa? Sekarang, kita mainkan yang agak berbeda. Kalian mau apa?
Tomo. Kamu pantas untuk merasakannya. Meti, tolong aku. Meti, aku mengaku salah. Keluarkan aku, oke? Aku bersalah pada Carlo. Keluarkan aku, tolong. Baru begini saja kamu sudah gak tahan. Gimana Carlo bisa bertahan selama 3 tahun? Penderitaan yang kamu rasakan gak ada apa-apanya dibandingkan dia. Atas dasar apa kamu minta diampuni? Meti, aku benar-benar mengaku salah. Jadi aku mohon padamu, keluarkan aku. Aku akan bersujud pada Carlo, oke? Apa kamu tahu sekarang dia sudah gak ada di dunia ini lagi? Apa? Gak mungkin. Dia sudah meninggal. Enggak. Itu gak mungkin. Kalau dia meninggal, aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Aku gak mau tinggal di sini. Aku mau membalaskan semua penderitaan yang pernah dirasakannya. Aku mau membuatmu menderita dan tersiksa. Selanjutnya, gak perlu ku ajari lagi kan? Kita hajar lagi. Meti, Ayo. Meti. Diam. Rasakan ini. Tomo itu gila. Kejadian penculikan saat itu sama sekali bukan ulahnya Carlo. Apa kamu bilang? Kamu bicara sendiri? Atau aku suruh orang untuk paksa kamu bicara? Enggak. Aku bicara sendiri. Tomo, dia cari aku. Dia kasih uang suruh aku menculik. Dia bilang keluarga Gunanto mudah untuk ditipu. Cuma asal bergaya saja. Dia bilang gampang saja kalau berbisnis sama orang kaya. Jadi aku... Ternyata kita sepenuhnya salah paham pada Carlo. Apa yang kita lakukan saat bomnya meledak? Kita lagi menghibur Tomo. Meti, ayah, ibu, Kak Diva. Aku takut sekali. Tomo, nggak apa-apa. Gak apa-apa, ada kami di sini. Iya, kami semua ada di sini. Kalau bukan karena Carlo bernasib mujur dan selamatkan dirinya sendiri, mungkin dia sudah mati saat ledakan itu terjadi. Memang kita yang sepakat selamatkan Tomo. Sekalipun saat itu salah satu dari kita ada yang selamatkan Carlo. Apa nggak akan berakhir seperti ini? Dari awal sampai sekarang, kita ditipu habis-habisan oleh Tomo. Jelas-jelas Carlo itu keluarga kita. Tapi kita malah memilih Tomo. Cuma tahu faktanya saja. Sudah membuat kita nggak tahan. Lalu, gimana cara Carlo untuk bertahan? Dalang dari balik semua ini, dari awal sampai sekarang, adalah diri kita sendiri. Kalau saja dari awal kita nggak mengadopsi Tomo, pasti semua ini nggak akan terjadi. Alangkah baiknya kalau bisa diulang lagi. Tapi, Carlo sudah benar-benar meninggal. Nggak akan bisa hidup lagi. Kamu sudah pulang. Cuci tangan dan makan. Carlo, kamu sudah pulang? Aku nggak kemana-mana, bodoh. Tomo, kenapa
Kenapa malah kamu? Kenapa, Meti? Apa kamu gak senang bertemu aku? Atau kamu lagi mencari bola arang ini? Carlo. 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 Ini makanan kesukaan Carlo. Ini makanan kesukaan Carlo. Kalau Carlo masih hidup, aku akan turuti keinginannya agar dia selamanya jadi anak cowok yang hidup tanpa beban. Tapi dia selamanya nggak akan kembali. Aku mau jadi biksuni. Mohon persetujuan, Master. Saudari, panca indramu belum bersih, ikatan duniawimu belum putus. Sebaiknya batalkan saja niatmu. Master, aku mau tanya. Apa aku dan tunangan yang kucintai bisa memohon jodoh di kehidupan mendatang? Aku bersedia mengorbankan segalanya, asalkan bisa terus bersama dia. Mohon restu dari Master. Bu Meti, masalahnya Pak Carlo sudah ada harapan. Bu Meti, masalahnya Pak Carlo sudah ada harapan. Perkembangan apa? Apa Carlo, dia masih hidup? Bu Meti, polisi menyelidiki 2 hari lalu sebelum kebakaran, Pak Carlo membeli 5 liter bensin dan sebuah mayat palsu. Jadi mereka curiga kebakaran ini dibuat sendiri dan itu juga bukan mayat sungguhan. Apa? Saat ini kepolisian mengajukan permohonan otopsi ke keluarga Gunanto. Kalau 3 orang keluarganya setuju, hasilnya akan segera keluar. Gak disangka. Carloku benar-benar masih hidup. Selama dia masih hidup, aku percaya kita bisa mendapatkan maaf darinya. Iya, asalkan hasilnya sudah keluar, kita bisa pastikan Pak Carlo masih hidup di dunia ini. Yang penting dia masih hidup. Itu sudah cukup. Benarkah Carlo masih hidup dengan baik di dunia? Kita harus percaya pada penyelidikan polisi. Carlo pasti masih hidup. Pak Madi, setelah melalui penyelidikan dan otopsi, kami bisa pastikan bahwa mayat ini mayat palsu. Carlo Gunanto yang asli kemungkinan sudah pergi. Mengenai lokasinya belum bisa kami pastikan. Mohon kalian bersabar menunggu. Syukurlah, Carlo masih hidup. Kemanapun Carlo pergi, yang penting dia masih hidup. Carlo, dimanapun Carlo berada, kita harus mencarinya. Aku bersalah. Aku sadar aku bersalah. Aku mohon, jangan pukuli aku lagi. Jangan pukuli aku lagi. Jangan pukuli aku lagi. Ayah, Ibu, Kak Diva, Meti, apa kalian datang menjemputku? Apa kalian sudah menyesal? Ayah, Ibu, Kak Diva,
Diam! Siapa yang izinkan kamu panggil begitu? Apa kamu sampai sekarang masih belum bisa membedakan siapa dirimu? Kau sudah memfitnah Carlo berkali-kali. Masih berani memanggilku kakak. Aku bukan kakakmu. Kayaknya pelajaran yang kita kasih ke dia masih belum cukup. Dia masih memikirkan sesuatu yang bukan miliknya. Bukannya kamu suka permainan seperti ini? Oke, kita akan bersenang-senang hari ini. Kakak, jangan, jangan. Kakak, kalian gak boleh begini terhadapku. Bukannya kamu paling sayang padaku. Tolong lepaskan aku, oke? Aku mohon. Kalau mau minta maaf harus tunjukkan sikap yang pantas. Kakak, kakak. Ayah, ibu. Kakak. Kalian gak boleh begini terhadap aku. Aku gak mau mati. Aku gak mau mati. Kakak. Aku gak mau mati. Aku gak mau mati. Kakak. Kalian gak boleh begini terhadapku. Aku gak mau mati. Aku gak mau mati. Kakak. Ayah, ibu. Aku mohon lepaskan aku. Aku gak mau mati. Aku benar-benar gak mau mati. 3. Dua. 1. Tomo Yapinda sudah dihukum. Lalu aku, bagaimana aku bisa menemukan Carlo? Bagaimana caraku mendapatkan maaf darinya? Bu Meti, ini adalah penampilan solo pertama Pak Leon, pemain selo muda yang paling berbakat di negeri Hamir di Aula Musik Teratai. Aku ingat, Ibu menyukai pertunjukan selo ini kan? Leon? Benar. Dia murid terakhir Master Cokro. Dia belajar secara private selama 3 tahun. Sebelumnya dia juga sering mendampingi Master Cokro menghadiri berbagai konser. Nggak disangka, di waktu yang sesingkat ini, dia sudah bisa berdiri sendiri dan menjadi bintang populer saat ini. Impian Carlo dari dulu adalah menjadi muridnya Master Cokro. Kalau dia bisa menonton pertunjukan murid terakhir Master Cokro, dia pasti akan senang. Ini... Carlo? Aku tahu aku nggak salah lihat. Dia adalah Carlo Gunanto. Saat kami remaja, setiap dia latihan bermain selo, aku selalu mengiringinya dengan bermain biola di sampingnya. Aku kira kami akan saling menemani dan mencintai seumur hidup. Akhirnya Tuhan sudah nggak tega lagi dan mengembalikan Carlo padaku. Carlo. Ternyata sungguhan kamu. Kamu masih hidup. Syukurlah. Maaf, Nona. Kayaknya kamu salah mengenali orang. Kenapa dia nggak mau mengakui aku? Apa dia masih marah? Pasti begitu. Aku nggak mungkin salah orang. Carlo, kamu belajar selo sejak kecil. Akulah yang selalu mengiringimu. Gerakanmu saat memainkan selo dan cara khasmu ngerenyitkan alis. Aku tahu semua kebiasaanmu. Saat memainkan selo, aku selalu mengingatnya. Nggak ada yang lebih mengenalmu daripada aku. Carlo. Oh,
Mungkin orang yang kamu maksud itu cuma sedikit mirip denganku. Aku dari kecil lahir di negeri Hamir. Aku belum pernah ketemu kamu sama sekali. Aku tahu kamu masih marah padaku. Makanya nggak mau mengakui aku. Aku ini Meiti. Aku adalah tunanganmu. Carlo. Satpam, ada yang buat keributan. Bawa dia pergi. Silakan pergi, Nona. Carlo, aku sadar aku salah. Paman Bibi dan Diva juga sadar mereka salah. Mohon maafkan kami. Carlo. 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 Kamu bilang pernah kenal dengan Leon. Aku belum pernah melihatmu di dekatnya. Aku penggemar setianya selama 2 tahun. Ini pertama kalinya aku lihat penggemar gak tahu malu seperti dirimu. Aku bukan penggemarnya. Aku ini tunangannya. Tunangan? Orang seperti kamu lebih baik menyerah saja. Tipe cewek Leon bukan kayak kamu. Lagi pula, caramu mendekatinya sangat kuno. Aku dan Carlo adalah teman masa kecil. Kami sudah dijodohkan dari kecil. Kalau bukan karena sebuah kecelakaan, kami sudah menikah sejak lama. Orang seperti kamu lebih baik menyerah saja. Aku paling tahu tipe cewek yang disukainya seperti apa. Kamu jelas-jelas bukan tipe yang disukainya. Kalau enggak, kenapa kamu sudah kejar dia 2 tahun tapi tetap nggak diterima? Orang luar seperti kamu nggak berhak ikut campur urusan kami berdua. Kenapa galak begitu? Aku beritahu kamu, bukan cuma Leon yang nggak akan suka sama kamu. Bahkan orang yang kamu sebut Carlo itu pun nggak bakal suka sama kamu. Yang ku tahu, dia adalah orang yang ku cari. Dia anak yatim piatu yang diadopsi Master Cokro. Kamu nggak tahu hal ini ya? Kayaknya kamu sungguhan salah mengenali orang. Lagi pula, dia juga sudah punya tunangan. Apa kamu tahu? Dia sudah punya tunangan. Dia sudah punya tunangan. Kamu bahkan nggak tahu hal ini. Masih ngaku kenal dia. Hei kak, otakmu itu masih waras kan? Gimana mungkin dia punya tunangan? Gimana mungkin dia punya tunangan? Nggak mungkin. Carlo. Apa kamu tahu, aku cuma menyukai dan mengagumi Leon. Itu semua hanya perasaanku sendiri. Dia tentu berhak memilih sendiri. Kalau dia nggak terima perasaanku, aku juga nggak masalah. Ini adalah pilihan sendiri. Dia berhak mendapatkan yang terbaik. Leon punya banyak penggemar. Aku cuma salah satu dari mereka. Sedangkan kamu bahkan bukan salah satunya. Lagi pula aku bisa lihat jelas kalau dia itu membencimu. Benar. Dia membenciku dan muak terhadap aku. Dan dia nggak mau mengakui aku. Matty, kamu sudah ketemu sama Leon kan? Apa kamu sudah tanya dia Carlo atau bukan? Matty, apa kalian benar-benar Carlo? Mereka sangat mirip. Apakah aku salah lihat? Leon adalah Carlo, kan? Aku adalah ibunya Carlo. Aku nggak akan salah mengenali orang. Di tulang selangkanya ada tahi lalat kecil warna merah. Carlo paling suka bermain selo. Benar. Kita semua sangat familiar dengan karya-karya Master Cokro. Ini sudah pasti Carlo. Ini sudah pasti Carlo. Nggak disangka Carlo bisa jadi sehebat ini. Syukurlah, dia masih hidup dengan baik. Ibu, Carlo lagi di negeri Hamir. Kita ke sana sekarang. Dia sangat terkenal. Kita pasti bisa menemukannya. Benar. Kita sekeluarga pasti akan berkumpul kembali. Setelah Carlo memaafkan kita, keluarga kita nggak akan terpisah lagi. Oke? Mereka sangat menantikan berkumpul kembali dengan Carlo. Tapi, apa dia benar-benar ingin bertemu dengan kami? Mau gimana pun, orang yang paling menyakitinya adalah kami, keluarga terdekatnya. Selamat ya sayang.
Pertunjukan hari ini sangat lancar. Terima kasih atas bimbinganmu selama 3 tahun ini. Ini semua hasil dari bakat dan kerja kerasmu sendiri. Master merasa sangat bahagia bisa memiliki murid sehebat dirimu. Tapi hari ini kamu sudah bertemu dengan mereka. Aku sudah tahu hari seperti ini akan datang. Kalau aku terkenal, mereka pasti akan tahu siapa aku. Tapi, aku sekarang adalah Leon. Aku adalah anak Master Cokro, sekaligus calon menantu. Carlo Gunanto yang selalu mereka rindukan, sudah lama mati dalam kebakaran itu. Oke, aku sempat mengira kamu nggak rela melepaskan perasaanmu dengan mereka dan akan meninggalkan orang tua ini. Nggak akan, Master. Tenang saja. Selama hidup 3 tahun di negeri Hamir, aku sudah dapatkan semua yang aku inginkan dari dulu. Kasih sayang orang tua dari Master Cokro dan cinta dari Jessica. Aku sudah nggak mengharapkan kasih sayang dari orang tuaku, kakakku, dan Meiti. Aku yang sekarang nggak kekurangan kasih sayang. Aku bukan diriku yang dulu lagi, yang terus mendambakan kasih sayang mereka. Tanpa mereka pun, aku bisa dicintai orang lain. Kalaupun nggak ada, aku bisa mencintai diriku sendiri. Tapi, sepertinya aku harus cari kesempatan jelasin semuanya ke mereka terakhir kali. Aku sudah kasih surat putus hubungan keluarga. Hubungan kami sudah berakhir. Master, apa kamu bisa temani aku bertemu orang tuaku besok? Tentu saja. Kamu adalah anakku sekarang. Aku nggak hanya akan temani kamu, aku juga akan mengajak seluruh seniormu ikut ke sana juga. Aku mau mereka juga tahu kamu punya orang-orang yang mendukungmu tanpa syarat. Kami akan selalu menemanimu. Apapun keputusan yang kamu buat, selama kamu tetap jadi dirimu, kami akan selamanya menjadi pendukung terkuat. Oke. Sudah 3 tahun, rambut putihku sudah sebanyak ini. Apa aku terlihat jauh lebih tua? Nanti kalau Carlo datang, apa dia masih mengenali aku? Aduh, nggak tua. Sama sekali nggak tua. Kenapa kamu begitu semangat? Aduh, aku lihat kamu lebih bersemangat daripada aku. Carlo! Carlo, apa ini kamu? Kami semua sangat merindukanmu. Dulu kami memang salah padamu. Dan Tomo sudah menerima hukumannya. Semua yang kamu alami sudah kami alami juga satu-satu. Mohon maafkan kami. Carlo, aku nggak nikah sama Tomo. Mari kita mulai lagi dari awal dan jangan berpisah lagi. Maaf. Aku akan perkenalkan diriku. Aku adalah Leon. Anak kalian, adikmu, dan tunanganmu Carlo Gunanto sudah mati dalam peristiwa kebakaran itu. Lagi pula, dia sudah nggak ada hubungan lagi dengan kalian. Aku nggak akan maafkan kalian. Aku rasa dia juga begitu.
Kalian jangan datang cari aku lagi. Aku sudah punya keluarga yang mencintaiku. Sekarang gak butuh cinta dari kalian lagi. Saat kalian terima surat pembatalan pertunangan dan surat pemutusan hubungan keluarga itu, kalian seharusnya sudah paham segalanya. Dia sekarang bagian dari keluarga Winata. Pendapatnya adalah pendapat keluarga Winata. Siapapun kalian, asalkan dia nggak mau melakukan hal itu, nggak ada seorang pun yang bisa memaksanya. Leon sekarang adalah anakku. Nggak ada hubungan apapun dengan kalian. Kalau kalian lain kali masih pakai alasan mencari Carlo Gunanto untuk menemuinya, maaf, mungkin negeri ini nggak akan menyambut kedatangan kalian lagi. Carlo, aku mohon, jangan begitu. Kami semua sayang kamu. Terserah apa maumu. Kamu gak suka dengan Tomo, kami sudah masukkan dia ke penjara. Benar, coba lihat. Ini kehidupan yang dia jalani sekarang. Orang yang pernah menyakitimu sudah menerima hukumannya. Ayo pukul. Pukul terus. Lagi ini. Cukup. Akhiri sampai di sini saja. Aku gak suka melihat itu. Aku gak butuh kalian menebus kesalahan. Aku juga gak butuh permintaan maaf. Aku gak mau kembali ke masa lalu. Apa kalian mengerti perkataanku ini? Kesalahan kalian sudah menyakitiku terlalu dalam. Luka di hati ini juga sudah berbekas. Kalian berharap cermin yang pecah bisa utuh kembali? Sejak kalian mencari Tomo sebagai penggantiku, kalian sudah putuskan gak menginginkan Carlo lagi. Benar kan? Maafkan aku. Maafkan aku. Aku. Maiti, kamu gak benar-benar suka padaku. Kamu juga gak benar-benar suka sama Tomo. Kalian semua sama saja. Mau memiliki segalanya. Kalian terlalu serakah. Jangan datang mencariku lagi. Aku. Carlo. Carlo! Maafkan kami. Carlo. Kami minta maaf padamu. Carlo. Jangan pergi. Semuanya sudah terjadi. Tolong jangan ganggu kami lagi. Aku sudah bersama dengan orang yang benar-benar mencintaiku. Hubungan kita berdua sudah berakhir sejak 3 tahun yang lalu. Enggak mungkin. Carlo, kamu sengaja bohongi aku kan? Terserah apa katamu. Ayo pergi. Gimana ini? Carlo masih nggak mau maafin kita. Apa mungkin dia nggak mau nemui kita lagi seumur hidup? Kita mesti ngapain? Agar Carlo mau kembali pada kita. Aku nggak percaya Carlo sekejam itu sama kita. Walaupun Carlo belum mau memaafkan kita sekarang, kita harus memohon padanya. Aku yakin, seiring berjalannya waktu, dia pasti akan maafkan kita suatu hari nanti. Benar, kita adalah keluarga kandungnya. Asalkan kita terus memohon, dia pasti berubah pikiran. Carlo dari kecil sudah keras kepala. Gimana kalau dia tetap nggak maafin kita? Kita harus memohon sampai dia mau kembali. Gunakan cara apapun untuk bikin keluarga Gunanto pulang ke negaranya. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Semua yang perlu kukatakan sudah kusampaikan dengan jelas. Surat pemutusan hubungan keluarga sudah kuberikan ke mereka 3 tahun lalu.
Sejak saat itu, aku dan keluarga Gunanto sudah nggak ada hubungan lagi. Gimana ini? Aku nggak tahu lagi pakai cara apa. Kita diharuskan pulang ke negara kita sekarang. Kalaupun aku mati, aku mau mati di sisi Carlo. Aku juga. Aku nggak mau pulang. Walaupun kalian bilang gak mau pulang sekarang, kalian tetap pasti akan dipulangkan nanti. Daripada begitu, lebih baik kalian pulang dulu dan tunggu kabar dariku. Meiti adalah komisaris grup Vandana. Statusnya istimewa, dia bisa tetap tinggal. Tapi kita nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa pergi begitu saja. Sayang, kita sudah nggak bisa tinggal di sini. Sebaiknya kita pulang dulu. Kita tunggu kabar dari Meiti. Iya. Tapi ku dengar Carlo akan melamar Jessica di tur konser keduanya nanti. Meiti, kamu... Terima kasih kalian sudah datang ke pertunjukan musikku. Awalnya, aku berniat melakukan ini setelah tur konserku selesai. Tapi sekarang, di hari ulang tahunnya, aku mau melakukan ini lebih awal. Ini ada apa ini? Gelagatnya kayak mau melamar. Aku sudah dengar dari awal dia punya tunangan. Ternyata hal itu benar. Jangan berulah. Jessica, sejak Master Cokro menerimaku sebagai murid, kamu nggak pernah berhenti menjagaku. Pada usiamu lebih muda daripada aku, tapi kau malah mengambil peran sebagai seorang kakak. Saat aku baru tiba di negeri Hamir, kondisi mentalku sangat buruk. Kamu selalu berusaha menghiburku dengan lelucon dan membuatkan dessert untukku. Pada suatu malam, aku sakit parah sampai rasanya mau mati. Minum obat pun gak berguna. Tapi kamu terus mengompresku dengan es untuk menurunkan suhu tubuhku dan merawatku sepanjang malam. Akhirnya aku sembuh. Tapi malah kamu yang jadi sakit. Lalu pernah sekali ada hitters yang menyiramku dengan air es. Dan kamu tanpa ragu menghalanginya di depanku. Ayo. Berdirilah. Ayo. Jessica, dengarkan aku sampai selesai. Aku mau bilang padamu, tanpa dirimu, nggak akan ada Leon yang hari ini. Setengah dari seluruh kehormatanku adalah milikmu. Jessica, apa kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Carlo, jangan! Carlo, aku mohon padamu, jangan. Ini urusanku. Nggak ada kaitannya dengan kamu. Carlo, kamu pernah bilang padaku, kamu cuma menyukaiku seorang. Apa kamu lupa? Kita tumbuh besar bersama dari kecil. Kamu pernah bilang, nggak akan menikah selain sama aku.
Kamu sendiri yang bilang, itu semua masa lalu. Aku nggak percaya kamu bisa melupakan semua ini. Aku nggak percaya kamu bisa melupakan aku. Aku nggak percaya kamu bisa melupakan semua kenangan kita bersama. Tentu aku nggak akan lupa. Aku nggak akan melupakan luka yang kamu berikan padaku. Tapi aku sudah melepaskannya sekarang. Aku ingat aku pernah memperingatkan kamu, Nona Meiti. Mulai sekarang jangan pernah ganggu kehidupanku yang tenang. Bisa? Carlo, apa kamu benar-benar bisa lupakan aku? Dan lupakan ikatan kita yang tumbuh bersama sejak kecil? Aku nggak percaya. Aku nggak percaya kamu bisa lupakan itu semua. Semua hal yang terjadi dulu, bagiku, hanyalah bayangan yang berlalu. Enggak. Kamu nggak boleh begini sama aku, Carlo. Apa kamu nggak merasa sudah terlambat mengatakan semua ini sekarang? Memang. Carlo. Kita adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. Tapi siapa yang menghancurkan hubungan kita lebih dulu? Dulu saat kamu memperlakukan cowok lain dengan baik, kamu anggap aku ini apa? Saat kamu dan keluarga Gunanto menolak mendengar penjelasanku tanpa peduli aku benar atau salah, jeblosin aku ke dalam penjara saat aku dihina dan juga dianiaya. Kamu anggap aku ini apa? Setelah aku keluar dari penjara, kamu malah menikah dengan cowok lain di hadapanku. Kamu anggap aku sebagai apa saat itu? Sekarang kamu menginginkan aku kembali, lalu suruh menyukaimu dan mencintaimu seperti dulu. Serta berada di sisimu lagi. Lalu apa hakmu mengatakan semua ini padaku? Bagiku sekarang, aku nggak merasakan cinta ataupun benci terhadap kamu dan keluarga Gunanto. Aku sudah memiliki orang yang kucintai sekarang. Pergilah. Enggak. Aku nggak mau. Nona Meiti, aku sudah menerima lamarannya sekarang. Urusan dia adalah urusanku juga. Kalian sudah memberinya terlalu banyak luka. Aku nggak mau calon suamiku mengingat kesedihan itu terus-menerus. Aku juga nggak mau satupun dari kalian mengganggu kehidupan tenang yang seharusnya kami miliki. Jessica. Kalau kalian masih datang mengganggu kami, jangan salahkan kalau aku berbuat kasar. Carlo! 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 Siapa dia? Kasihan wanita itu. Iya, kasihan sekali. Apa aku harus menanggung semua penderitaan yang dialami Carlo? Barulah dia mau membuka hatinya lagi. Cuacanya dingin. Kamu jangan sampai masuk angin. Berdiri di sini. Dia sudah berlutut di situ selama 2 jam. Kalau dia masih berlutut terus, aku takut dia nggak bisa tahan. Dia hidup atau mati, nggak ada hubungannya denganku. Memang benar, tapi rasanya tetap nggak tega. Carlo, apa kamu sudah bisa memaafkan aku? Carlo, aku tahu masih ada aku di hatimu. Nona Meiti. Oh bukan, Bu Meiti. Aku datang untuk kasih tahu kamu. Kalau kamu mau mati silahkan saja. Tapi ini di depan rumahku. Apa? Mau kamu berlutut sampai bagaimanapun dan sampai kapanpun, aku nggak peduli. Tapi kalau kamu mengotori depan rumah keluargaku, aku terpaksa turun tangan. Apa kamu gak merasa iba sedikit pun? Merasa iba padamu?
Kamu gak pantas. Dia nggak mencintaiku lagi. Dia benar-benar nggak mencintaiku lagi. Awas! Kamu baik-baik saja kan? Jessica! 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 Bangun, Jessica. Jessica, bangun. Jessica, bangun. Di mana ini? Enggak. Kita harus cari cara untuk kabur. Jangan buang-buang tenaga. Aku sendiri yang mengikat tali ini. Kalian gak akan bisa melepaskannya. Apalagi kabur. Gak nyangka kan? Kita bertemu lagi. Apa yang mau kamu lakukan? Carlo, menurutmu apa yang mau aku lakukan? 3 tahun ini, kamu sudah hidup enak, bukan? Aku susah payah mencarimu. Lepaskan Jessica. Tenang saja, kalian berdua nggak akan bisa kabur hari ini. Kalau dari awal aku tahu kamu cuma pura-pura mati untuk menipuku, aku sangat menyesal. Aku menyesal nggak membunuhmu dari awal. Kalau kamu benar-benar mati waktu itu, semua hal ini nggak akan terjadi di antara kita. Orang yang kamu benci cuma aku. Orang yang kamu cari juga cuma aku. Nggak ada hubungannya sama dia. Dia nggak bersalah. Apa maumu? Aku punya uang. Lepaskan kami. Lepaskan dia. Jangan! Aku pernah memberinya kesempatan dulu. Aku menyuruhnya hidup seperti seekor anjing, tapi dia gak mau patuh. Kita bertemu lagi sekarang. Dan aku gak akan melepaskanmu. Luka-luka di tubuhnya itu, kamu yang memukulinya. Benar kan? Aku tahu siapa kamu. Kalau kamu mau balas dendam dan bunuh orang, bunuh aku! Harus kuakui, kamu memang sangat beruntung. Sampai sekarang masih ada orang yang rela mati demi kamu. Pasti itu sudah nggak berguna. Hari ini kalian berdua nggak akan bisa kabur. Kamu mau apa? Tomo! Carlo, bukannya kamu mau mati terbakar? Hari ini aku kabulkan keinginanmu. Sedangkan kamu masih punya kesempatan hidup. Carlo, aku beri kamu 2 pilihan. Dari kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Kamu pilih sendiri. Aku saja Biarkan mati. aku hidup! Jessica. Kamu dari awal pantas mati. Apa? Apa? Apa kamu tahu? Aku sebenarnya sangat membencimu. Kamu mengekoriku terus seperti seekor anjing. Sangat susah melepaskannya. Kalau bukan karena aku menghargai Master Cokro. Kamu kira aku akan memilihmu? Cewek yang kejar aku sangat banyak. Yang lebih cantik daripada kamu. Dan yang lebih kaya daripada kamu sangat banyak. Kamu kira aku nggak bisa nikah selain sama kamu? Apa kamu tahu? Aku sangat membencimu. Apa kamu bisa menghilang saja dari duniaku? Aku cuma mau bertahan hidup sekarang. Kalau mau mati, aku nggak perlu melihat wajahmu lagi.
Setelah aku berhasil keluar dari sini, aku akan cari seseorang yang jauh lebih baik dari kamu, lalu hidup dengannya seumur hidup. Aku juga akan lupakan kamu sepenuhnya, sampai habis nggak bersisa. Benar-benar gak tahu balas budi. Dia sangat tulus kepadamu. Tomo, kamu sendiri yang bilang, dari kami berdua, cuma ada satu yang bisa hidup. Kamu sudah menyuruhku memilih. Kamu harus menepati ucapanmu. Tentu saja aku akan menepati ucapanku. Tapi aku sangat penasaran. Setelah semua yang dia katakan tadi, aku mau tanya kamu satu hal. Apa kamu sampai sekarang masih rela mati demi dia? Dia pasti gak mau. Dari dulu dia mencintaiku setengah mati. Sekarang setelah tahu apa yang kulakukan padanya, dia pasti menyesal setengah mati. Dia pasti menyesal pernah kenal aku. Tomo, cepat lepaskan aku. Diam! Aku ini nggak tanya kamu. Katakan, apa kamu masih bersedia mati demi dia? Cowok ini barusan mengkhianati kamu demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Sedangkan kamu? Apa kamu masih rela mati demi dia? Kalau kamu bilang enggak, aku akan segera lepaskan kamu dan biarkan kamu kembali ke ayahmu. Kalau enggak... Aku tahu kamu mengatakan itu untuk menyelamatkan aku. Tapi kalau kamu mati, aku juga gak mau hidup. Lepaskan dia. Biar aku yang mati. Aku mencintainya. Walaupun seluruh orang di dunia ini meninggalkannya, dia masih punya aku. Aku akan selalu ada di sisinya selamanya. Sedangkan sampah kayak kamu gak akan bisa mengerti perasaan kami. Cowok brengsek kayak kamu gak akan dicintai oleh siapapun seumur hidupmu. Tomo, jangan dengarkan dia. Ini urusan kita berdua. Kamu pasti sangat menyesal karena gagal membunuhku dulu, kan? Sekarang kesempatan di depan mata. Lepaskan dia. Bunuh saja aku! Kamu kira setelah kamu mati, aku masih bisa melanjutkan hidup? Dari awal ini urusanku sama dia. Aku tahu kamu ngomong kayak gitu, biar dia melepaskan aku. Aku cuma mau bilang padamu, dari awal aku sudah memilihmu. Aku gak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Hidup tanpa dirimu seperti menjalani hidup yang kosong. Kamu pikir aku akan bahagia? Gak akan. Daripada hidup hampa tanpa dirimu, aku lebih memilih bersama kamu. Oke, sangat menyentuh hati. Aku hampir saja menangis karena tersentuh. Karena kalian berdua sangat ingin bersama, maka aku akan mengabulkannya. Kenapa kamu melakukan ini? Aku ingin bersamamu selamanya. Kapanpun, dimanapun, asal bisa bersamamu. Aku sudah merasa cukup. Kalian berdua mati saja. Kalian berdua mati saja. Dengan begitu, ayah, ibu Meti, dan Kak Diva akan jadi milikku seorang. Aku putra keluarga Gunanto satu-satunya. Carlo! Carlo! Jangan buang-buang tenaga. Mereka pasti sudah mati. Meti, Meti, cepat kembali. Kamu mau ngapain?
Meti! Carlo! Carlo, Carlo, jangan takut. Aku sudah datang. Selamatkan Jessica dulu. Oke. Carlo. Awas! Kamu sudah bangun? Badanmu ada yang sakit nggak? Kamu tahu, kamu pingsan 3 hari 3 malam. Kamu membuatku takut. Aku kira kamu nggak akan pernah bangun. Bukannya aku baik-baik saja. Jangan cemas lagi ya. Bagaimana kondisi Meiti? Waktu aku bangun, dia udah nggak ada. Katanya dia udah pulang ke negaranya. Baguslah kalau sudah pulang. Kamu lapar? Mau makan sedikit? Kalau kamu nggak bilang, aku hampir lupa. Aku sudah lama nggak makan sup buatan. Aku tahu kamu suka makanan yang aku siapkan. Pelan-pelan. Enak nggak? Bu Meti, ibu sudah susah payah menemukan Pak Carlo. Bahkan rela merusak wajah ibu. Kenapa nggak masuk dan kasih tahu dia semuanya? Sudah terlambat. Bagaimana mungkin? Kalau Pak Carlo tahu apa yang sudah ibu lakukan untuknya, dia... Kamu mau bilang, kalau dia tahu semuanya dia akan kembali? Nggak akan. Dia nggak akan pernah kembali lagi. Aku nggak akan biarkan dia melihat keadaanku sekarang. Bu Andin, kontrak yang aku minta kamu siapkan. Apa sudah selesai? Bu Meti, ibu suruh aku pindahkan 50% saham keluarga Gunanto kepada Pak Carlo. Sudah berlaku mulai bulan depan. Tapi, dividen setiap bulan akan disimpan di bank atas nama Pak Carlo. Kalau terjadi kecelakaan atau dia butuh dana mendesak, pihak bank akan langsung mentransfer ke rekeningnya. Oke. Ini adalah tanggal yang aku minta orang pilihkan secara khusus. Setengah bulan lagi adalah hari yang sangat baik. Kalian berdua akan menikah di hari itu. Ayah, lukanya kan masih belum sembuh. Jangan buru-buru menikah. Siapa bilang aku belum sembuh? Aku sekarang sudah... Sakit kan? setengah bulan lagi kita menikah. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in, not knowing what it was
I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Terima kasih kepada para tamu yang sudah menyempatkan hadir ke pesta pernikahanku dan Jessica. Mulai hari ini, aku sudah nggak sendirian lagi. Aku juga nggak merasa nggak dicintai lagi. Terima kasih kamu sudah mau datang ke dalam hidupku dan menerima semua kekuranganku seumur hidupku. Aku akan menggenggam tanganmu, mencintaimu, menghormatimu, dan melindungimu. Kita nggak akan berpisah selamanya. Kita akan bersama selamanya. Maiti. Aku ingin selalu bersama. Kalau begitu, kita akan selalu bersama dan gak akan terpisah selamanya. Carlo, maaf. Pada akhirnya, akulah yang mengacaukan kehidupan tenang yang kamu dambakan. Aku ucapkan selamat. Semoga seumur hidup kalian bisa saling memahami dalam keadaan suka dan duka. Semoga kalian berbagi kebahagiaan bersama selamanya dan berbahagia seperti hari ini.